الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Marilah di waktu yang sangat berbahagia ini kita semua marilah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan bagi umat Islam. Setelah kita umat Islam dididik oleh Allah satu bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga kita haturkan jembatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi bimbingan kepada kita sebagai umatnya, sehingga belum ada sedaya sakit melakukan Islam dengan kafah, melakukan Islam dengan semaksimal mungkin, sehingga waktu demi waktu kita bisa meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Hari ini yang patut kita syukuri adalah hari ini kita dijuluki Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari dua kata, Idul dan Fitri. Ada ya'idu idan, berarti kembali. Fitrah ada beberapa makna harfiah. Yang pertama, fitrah dikembalikan berarti kita kembali suci saat seperti halnya kita diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh kita sebagai manusia. Saat pemberian ruh itulah kita dijuluki fitrah, suci, tidak punya dosa apapun. Berarti Idul Fitri yang pertama, kita memiliki arti kembali suci seperti bayi yang tidak memiliki dosa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, fitrah Idul Fitri berarti kita kembali ke naluri manusia terhadap ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan manusia dididik oleh Allah selama bulan Ramadan yang dijuluki dengan Muntraini. Satu bulan penuh manusia dididik, mulai dari ruhaniyahnya, seluruh anggota tubuhnya. Ketika saat itu puasa, dididik oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik, mempunyai moral, karakter kebaikan
yang menggumpal dalam diri manusia ketika akhirnya dijuluki dalam sebuah hadis as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai tameng. Junnah itu merupakan perilaku kebaikan, karakter kebaikan yang menggumpal pada diri hati manusia, yang saat Ramadan tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi dengan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah namanya junnah. Ketika umat Islam dilatih oleh Allah karakter yang baik di bulan Ramadan, harapannya pasca Ramadan adalah kita bisa melakukan sesuatu yang baik, dijauhi segala sesuatu yang dilarang Allah, sehingga puasa Ramadan akan mendapatkan takwa. Ta'allakum tattaqun. Antara junnah dan takwa sangat terlompat. Ketika orang yang berpuasa sebulan penuh dilatih jiwanya oleh Allah, tangannya tidak mau melakukan sesuatu yang berbau dosa, demikian juga anggota yang lain, sehingga ketika Idul Fitri harapannya adalah kita kembali kepada tatanan agama Allah. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, makanya dalam sebuah ayat dikatakan fa'aqim wajhaka bid-dini hanifah, maka menghadapkanlah wajahmu wahai Muhammad bid-dini kepada agama hanifah yang lurus. Ayat ini menggambarkan makna fitrah yang kedua. Berarti ketika ulamanya saya Idul Fitri yang kedua di momen pasca Ramadan harus kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita bisa melakukan semaksimal mungkin, dan apa yang dilarang oleh Allah kita semaksimal mungkin bisa menjauhinya. Itulah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, makna fitrah yang ketiga Idul Fitri adalah kita kembali untuk selalu ingat kepada Allah. Di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah, hati ulama yang sangat mudah akan ingat kepada Allah. Membaca Al-Quran dengan mudah kita rutinitaskan. Berzikir kepada Allah sangat mudah. Berjamaah, berbuat baik dengan orang lain, bahkan memberikan sesuatu, sesuap nasi ataupun uang dengan mudahnya ketika bulan Ramadan. Itulah yang dijuluki kita kembali akan ingat dengan Allah. Pasca Ramadan harapannya adalah hati kita selalu ingat dengan Allah. Apa yang kita lakukan saat di bulan Ramadan kita coba kita lakukan seterusnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sudah pantas ketika umat Islam melakukan puasa Ramadan kemudian ditutup dengan silaturahmi, ditutup dengan sana anjang, kesana kemari ke familinya. Sebenarnya itu adalah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis sahih sallallahu alaihi wasallam ayyuqabil al-ain. Jadi Nabi Muhammad sangat cinta ketika menghadapi Idul Fitri. Apa yang dicintai dan dilakukan oleh Rasulullah ketika Idul Fitri? Yang pertama, bil bishri was surur. Rasulullah di samping ketika Idul Fitri beribadah ketika malam hari menyempurnakan dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ketika malam hari kita semua Rasulullah melakukan kesenangan, kegembiraan dengan orang lain.
Kita semua, gak ada orang yang punya rumah ketika Idul Fitri tidak ada jajannya. Siapapun orangnya, miskin, kaya, berprofesi apapun, orang yang konglomerat ataupun yang tidak, ketika Idul Fitri rumahnya dalam rangka orang lain bertamu senang dan bahagia, dijamu dengan seadanya. Ini tatanan dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, perbuatan Rasulullah taubatu lillah wa nadamu 'anil khataya. Rasulullah ketika Idul Fitri tidak hanya diam diri, tetapi mengkalkulasi ibadah, mengkalkulasi kekurangan apa yang saat di bulan Ramadan. Ketika ada kekurangannya, Rasulullah bertaubat. Ketika ada kesalahannya, Rasulullah bertobat, tidak mengulang lagi kesalahan di saat bulan Ramadan. Yang keempat, wa maqalihatil khusui. Rasulullah selalu memperbaiki orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Ketika belumnya sedaya Idul Fitri, kalau kepingin lelapan, kalau menjadikan sedaya kata lelapan ikut kanjeng Nabi. Siapa saat di bulan Ramadan dan seterusnya sebelum Idul Fitri yang membenci kita, kita cari orangnya, kita minta maaf, kita memberikan sesuatu dengan kegembiraan terhadap orang itu. Inilah kelakonan dari Nabi Muhammad SAW. Wal akhli binafsiril mazlum. Dan Nabi Muhammad yang kelima ketika Idul Fitri mencari dan menolong orang-orang yang dianiaya orang lain. Wasilatul arham, dan menyambung sanak famili. Wal ihsan ilal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang berikutnya, waziyaratu 'anil aqarib, suka bersangkan tanya, datang kepada orang-orang yang kerabat dengan kita. Semuanya yang berdasarkan hadis itu Rasulullah melakukannya. Maka di Idul Fitri ini, marilah kita renungi semua kesalahan kita, kekurangannya apa, kita taubati. Barangkali ada saudara, sanak dan kerabat yang belum didatangi, kita datangi, kita minta maaf terhadap kesalahan kita. Mudah-mudahan kita kembali suci zahiran wa batinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa al-hadith. Innahu sami'un basir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين والمغفورين، ولا تجعلنا وإياكم من عبادك العاد، ولا تجعلنا وإياكم من شهر من
من أهل الشر والخير والضلال والجهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.